Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi fintech. Untuk nama anggota kelompok kami terdiri dari Randiantoko, Atika Apriliana, Marsha Safa Wulandari, Debbie Ayu Aprilia, Vicky Pranata, Irfan Hanif, dan Fadil Faisal Arik. Yang pertama yaitu kami membahas tentang pengertian teknologi fintech. Teknologi fintech merupakan sebuah gabungan yang mengubah model bisnis dari konvensional yang terdahulu menjadi bisnis moderat ataupun berimbang. Yang selanjutnya yaitu pentingnya vintage. Dengan terciptanya vintage, permasalahan di dalam transaksi jual maupun beli dan pembayaran dapat diminimalisir. Adanya dominasi penggunaan teknologi informasi serta tuntutan bahwa hidup harus lebih serba cepat, sehingga vintage bisa membantu transaksi jual maupun beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis vintage. Yang pertama ada manajemen risiko dan investasi, yaitu pelayanan yang diberikan vintage yang berupa perencanaan atau penasihat keuangan yang berbentuk platform perdagangan online serta asuransi, contohnya Bareksa, Finansialku, Raja Premi. Yang kedua yaitu market provisioning, yaitu memberikan perbandingan produk mulai dari harga hingga manfaat, contohnya ada cek aja dan kredit. Yang ketiga yaitu pemberdayaan clearing dan penyelesaiannya, yaitu layanan sistem pembayaran secara online melalui dompet saku elektronik atau berbentuk uang digital, contohnya yaitu GoPay dan OVO. Baik, yang selanjutnya yaitu peran vintage serta regulasinya di Indonesia. Di dalam hal ini, vintage mampu menggantikan peran lembaga keuangan formal, misalnya bank. Hal tersebut misalnya di dalam hal pembayaran. Vintage mampu berperan dalam menyediakan peran bagi pasar di dalam pelaku usaha, serta menjadi alat bantu pembayaran, membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien dan efektif, serta mitigasi resiko dari sistem pembayaran konvensional, dan juga memfasilitasi untuk menabung dan meminjam dana dan penyertaan modal. Baik, yang selanjutnya yaitu otoritas yang berwenang terkait vintage. Di Indonesia, vintage diatur oleh dua lembaga berwenang, yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Bank Indonesia sebagai lembaga makroprudensial dalam menjaga ketertiban lalu lintas pembayaran terkait vintage melalui beberapa wewenang dalam beberapa aspek, antara lain dalam hal penyediaan pasar bagi pelaku usaha. Bank Indonesia memastikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya mengenai jaminan kerahasiaan data dan informasi konsumen lewat jaringan keamanan cyber. Yang kedua, dalam hal tabungan, pinjaman, dan penyertaan modal, Bank Indonesia mewajibkan setiap pelaku usaha untuk patuh kepada peraturan makroprudensial, pendalaman mengenai pasar keuangan, sistem pembayaran sebagai pendukung operasi dan keamanan cyber untuk menjaga data dan informasi konsumen. Yang ketiga, dalam hal investasi dan manajemen resiko, Bank Indonesia juga mewajibkan setiap pelaku usaha untuk patuh kepada peraturan makroprudensial, pendalaman mengenai pasar keuangan, sistem pembayaran sebagai pendukung operasi dan keamanan cyber untuk menjaga data dan informasi konsumen. Dalam hal OJK melaksanakan wewenangnya sebagai lembaga yang memberikan aturan serta mengawasi perusahaan yang berbasis vintage. Secara garis besar, OJK bertugas mengkaji dan mempelajari perkembangan vintage dan menyiapkan peraturan serta strategi pengembangannya. OJK juga berwenang melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan untuk terorisme, serta stabilitas sistem keuangan. Para penyedia jasa layanan pinjaman berbasis IT
harus melaksanakan registrasi keanggotaan ke OJK dengan syarat penyelenggaraan wajib menyediakan escrow akun dan akun virtual di perbankan dan juga menempatkan data center di dalam negeri. Baik, selanjutnya ada ancaman dalam industri fintech. Yang pertama ada perlindungan konsumen. Perlindungan dana penggunaan merupakan adanya potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial baik yang diakibatkan oleh penyalahgunaan data maupun force majeure dari kegiatan fintech. Perlindungan data penggunaan adanya isu privasi penggunaan fintech yang rawan terhadap penyalahgunaan data baik yang disengaja maupun tidak disengaja, misalnya hacker dan malware. Yang kedua yaitu kepentingan nasional, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme karena adanya kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh fintech menimbulkan potensi penyalahgunaan untuk kegiatan pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Stabilitas sistem keuangan perlu adanya manajemen resiko yang memadai agar tidak berdampak negatif terhadap stabilisasi sistem keuangan. Nah, itu tadi ada 2 ancaman dari industri fintech. Selain memiliki manfaat, fintech sendiri ternyata juga memiliki ancaman. Seperti tadi yang sudah disebutkan, ada hacker atau yang rawan akan perlindungan konsumen dan juga untuk kepentingan nasional. Selanjutnya ada peran bank sentral dalam perkembangan fintech. Kuatnya arus teknologi dalam sistem pembayaran membuat Bank Indonesia selaku bank sentral untuk memastikan lalu lintas pembayaran yang telah dilakukan oleh teknologi tetap berjalan tertib dan aman, serta mendukung adanya pencapaian visi misi Bank Indonesia dan menjadikan Bank Indonesia sebagai fasilitator dan analisis serta asesmen koordinasi dan komunikasi. Contoh dari fintech, 1. Bank digital. Bank digital merupakan bank berbadan hukum yang tidak memiliki kantor fisik atau bisa saja menggunakan kantor fisik namun memiliki banyak keterbatasan di dalamnya. Dari data yang telah ditelusuri, Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna bank digital terbanyak di dunia. Namun keterbatasan ini juga membuat tidak semua orang menggunakan bank digital ini. Berikut contoh dari bank digital yang populer di Indonesia. Genius, Bank Jago, Digibank. 2. P2P Lending merupakan sebuah layanan yang merupakan salah satu terobosan baru untuk melakukan peminjaman uang. Di dalam P2P Lending ini, peminjaman dilakukan secara langsung antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam sistem elektronik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. P2P Lending ini memiliki keuntungan dengan proses yang lebih cepat, mudah, dan terpercaya. Namun kelemahannya yaitu suku bunga yang diberikan termasuk tinggi dan juga diberlakukannya denda apabila telat membayar. 3. Dompet digital merupakan sebuah layanan elektronik di mana dalam dompet digital akan membantu seseorang dalam penyimpanan uang dan pembayaran sesuatu. Dompet digital ini bekerja dengan seseorang yang menyimpan uang di dalam salah satu layanan yang terdapat di ponsel. Lalu ketika dibutuhkan kapan saja bisa digunakan tanpa harus menggunakan ATM atau yang cash. Contoh untuk sekarang ini adalah OVO, GoPay, Dana, dan aplikasi lainnya. 4. Pinjaman online merupakan sebuah layanan untuk meminjam dana yang dibutuhkan dengan melalui pengajuan secara online. Dengan adanya pinjaman online ini memberikan hal baik dan buruk. Hal baiknya yaitu proses yang diperlukan relatif cepat, mudahnya persyaratan, namun tentunya hal ini punya dampak buruk, yaitu adanya pemberlakuan bunga harian dan banyaknya pinjaman online ilegal yang akan merugikan kita sebagai pengguna layanan ini. Selanjutnya adalah kekurangan vintage. 1. Membutuhkan gadget dan koneksi internet. 2. Memerlukan pengetahuan tentang internet. 3. Berpotensi terjebak penipuan. Selanjutnya keunggulan vintage. 1. Kemudahan pelayanan. 2. Memperoleh informasi dengan cepat. 3. Proses pelayanan cepat. 4. Menjamin keamanan data pengguna. 5. Mengutamakan efisiensi. Kategori vintage.
kategori vintage berdasarkan fungsi ekonomi. 1. Pembayaran, clearing, dan penyelesaian. 2. Deposit pinjaman dan peningkatan modal. 3. Asuransi. 4. Manajemen investasi. 5. Dukungan pasar. Selanjutnya adalah peranan vintage dalam membantu UMKM. Peran vintage dalam membantu UMKM yang pertama adalah vintage sebagai platform penyedia pinjaman, yang kedua membayar tagihan dengan mudah, dan yang ketiga pembayaran atau pembelian menjadi lebih efektif dan efisien. Berikut ini adalah sumber referensi yang digunakan untuk kelompok kami sebagai dasar pembuatan materi yang tersaji dalam PPT kelompok kami. Jadi, kesimpulan pada materi ini adalah vintage merupakan sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Vintage sendiri sangat penting bagi kita karena dengan adanya vintage ini menjadikan transaksi keuangan menjadi lebih mudah dan juga mempercepat perputaran ekonomi sekarang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.